Halo teman-teman, saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu molaritas. Dalam bidang ilmu kimia, molaritas adalah suatu unit konsentrasi yang didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut yang dibagi dengan jumlah liter larutan. Lalu, molaritas dinyatakan dalam satuan mol per L atau mol per liter. Itu tadi adalah suatu satuan yang sering digunakan dalam penghitungan molaritas. Molaritas sebenarnya memiliki simbolnya sendiri, yakni huruf kapital M. Contohnya adalah suatu larutan yang memiliki nilai konsentrasi 5 mol per L akan disebut larutan 5M, atau dapat dikatakan memiliki nilai konsentrasi 5 molar. Rumus molaritas. Seperti yang diketahui bahwa molaritas adalah banyaknya jumlah mol dalam 1 liter air. Banyaknya molaritas disimbolkan dengan yang besar dengan rumusnya N per dengan N massa per molekul relatif dan V adalah volume dengan 2 liter. Molaritas bisa juga dirumuskan dengan M massa per mR dikali 100 per volume larutan. Massa per mR mewakili nilai N. Dan rumus yang lainnya adalah M rho kali 10 kali persentase zat per mR, dengan rho atau massa jenis, massa per volume dengan satuan kilogram per liter. Di sini diketahui NaOH sebanyak 100 gram dicampurkan dengan air hingga volumenya 2 liter. Hitunglah molaritas pada NaOH. Nilai NaOH Na 23, oksigen 16, dan hidrogen 1. Sebelum menghitung molaritas, hitung dulu Mr dari NaOH. Dengan Na tambah oksigen tambah hidrogen dengan 40. Setelah diketahui nilai dari Mr NaOH, maka dapat diketahui nilai molnya dengan rumus mol gram per mR. Nilai NaOH-nya 100 gram per 40 dengan 2,5 mol. Setelah diketahui nilai molnya 2,5, maka langsung ke rumus molaritas, yaitu M mol per volume. 2,5 per 2 sama dengan 1,25. Jadi, untuk melarutkan 100 gram NaOH ke dalam 2 liter larutan, maka akan terbentuk 1,25 molar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengenceran molaritas. Dalam pengenceran sendiri ada beberapa istilah, yaitu larutan, pelarut, terlarut, molaritas larutan, dan pengenceran larutan. Untuk larutan sendiri merupakan campuran yang homogen antara dua atau lebih macam zat. Larutan sendiri merupakan penjumlahan antara zat terlarut dan zat larut. Dan zat terlarut sendiri merupakan zat yang komposisinya lebih kecil dalam satu larutan. Contohnya itu gula, garam, dan lain-lain.
amonia sendiri merupakan zat yang komposisinya lebih besar dalam suatu larutan. Contohnya seperti air, asam klorida, alkohol, dan lain-lain. Selanjutnya merupakan molaritas. Molaritas larutan merupakan salah satu mekanisme dalam menentukan konsentrasi larutan dengan menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Pengenceran larutan adalah suatu upaya untuk memperkecil konsentrasi larutan dengan jalan menambah sejumlah larut tertentu. Pengenceran sendiri menyebabkan volume dan kemolaran larutan berubah, tetapi jumlah zat terlarut tidak berubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari proses pengenceran yang memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk mempercepat kerjaan. Kedua, bertujuan untuk mendapatkan takaran terbaik. Yang ketiga, memudahkan pengukuran atau penakaran. Yang keempat, memperbaiki persentase atau kadar campuran atau larutan akibat kesalahan. Pertama, yaitu untuk mempercepat pekerjaan. Misalnya tak perlu melarutkan dalam kristal, sehingga waktu yang digunakan lebih efektif untuk langsung melakukan praktikum. Yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan takaran terbaik. Dilihat dari pengertian dari pengenceran sendiri, yaitu memperkecil konsentrasi larutan. Yang kita tahu adalah semakin kecil konsentrasi larutan, maka semakin baik pula takaran dari larutan tersebut. Yang ketiga, memudahkan pengukuran atau penakaran. Seperti contoh saat kita ingin mengukur gula. Saat butiran gula kita masukkan pada takaran seperti ini, tanpa kita sadari di dalam wadah ini masih memiliki ruang kosong yang berisi angin, sehingga takaran langsung gula ini kurang efektif. Berbeda hal jika gula kita larutkan dahulu lalu kita ukur, maka seluruh ruang dalam wadah tersebut akan berisi larutan gula. Yang keempat, memperbaiki presentasi kadar campuran atau larutan akibat kesalahan, seperti penjelasan tentang nomor 2 tadi, bertujuan untuk mendapatkan takaran terbaik. Karena semakin kecil konsentrasi larutannya, maka semakin valid datanya. Untuk rumus molaritas sendiri, yaitu kita tahu rumusnya adalah N sama dengan M dikali V, di mana N merupakan jumlah molekul zat terlarut, dan M merupakan konsentrasi larutan, dan V merupakan volume. Dan nilai atau jumlah molekul zatnya itu sebelum dan sesudah mengalami pengenceran itu sama, dengan N1 sama dengan N2, dengan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana N1 merupakan konsentrasi awal sebelum pengenceran, dan M2 adalah konsentrasi larutan sesudah mengalami pengenceran. Pengenceran molaritas sendiri ada keuntungan dan ada kerugian. Untuk keuntungannya adalah mudah dan nyaman untuk digunakan, karena suatu zat terlarut dapat diukur dalam gram, diubah menjadi mol, dan juga dicampur dengan volume. Seperti yang percobaan tadi, kalau berbeda, kalau gula kita ukur dengan larutan gula yang kita ukur, tapi yang lebih mudah diukur adalah larutan gula, karena seluruh wadahnya itu full diisi dengan larutan, tidak memiliki rongga-rongga yang mampu diisi dengan angin. Untuk yang kerugian, yaitu
mudah sekali berubah karena suhu, karena volume sendiri dapat berubah akibat perubahan suhu, sehingga kalau kita melakukan percobaan seperti air tadi, kita harus menggunakan air dengan suhu normal, karena jika kita menggunakan air dengan suhu lebih rendah ataupun suhu lebih tinggi, itu volumenya akan berubah seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari molaritas. Tentukan molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 50 gram CaCO3 dalam 250 ml air. Pertama kita tulis dulu rumusnya, yaitu molaritas massa zat terlarut per massa molekul reaktif dikali 1000 per volume. Nah, habis itu kita cari terlebih dahulu dari massa reaktif larutan tersebut. Massa reaktif 40 ditambah 20 ditambah 3 dikali 16, yang hasilnya yaitu 108. Habis itu kita masuk ke rumus. Kita buat garis baru di sini ya. Untuk gram yaitu 50, massa reaktifnya yaitu 108 dikali 1000 per volume itu 250. Ini hasilnya 1,85 mol per liter. Nah, setelah kami memberikan contoh soal, kami akan memberikan soal untuk teman-teman agar dikerjakan di rumah. Jadi teman-teman bisa berlatih soal tentang molaritas. Nah, ini berikut soalnya. Yang pertama, tentukan molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 11,6 gram MgOH2 dalam 2 liter air. Yang kedua, berapakah massa zat terlarut dalam 500 ml larutan CaOH2 dengan molaritas 0,1 m. Yang ketiga, tentukan molaritas dari 9,8 gram H2SO4 dalam 500 ml air. Lalu yang terakhir, tentukan jumlah massa H3PO4 yang dilarutkan dalam 250 ml air agar terbentuk molaritas 2 m. Nah, untuk teman-teman dikerjakan ya.